Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 614 bertepatan dengan bab ke 3264. Setelah itu dia berjalan ke gerbang makam leluhur, sedangkan Yi Chen juga berjalan ke sana saat ini. Keluarga Yi lainnya tidak berani maju selain Yi Zhongquan serta Yi Changxiu, bibi kecil Yi Chen. Namun orang-orang yang datang membantu Yi Chen berdiri di sampingnya meskipun mereka wanita, tapi tidak takut sama sekali. Su Jiyu langsung mengenali kakeknya yang memakai baju berkabung di antara kelompok itu, sehingga bertanya dengan kaget. Kakek, kamu? Su Chengpeng tidak menyangka kalau cucunya ada di sini. Dirinya menunduk untuk melihat bajunya sendiri, sehingga wajahnya terasa panas dan sangat ingin bersembunyi di dalam lubang. Saat merasa malu, dia menemukan Du Haiking juga ada di samping Su Jiyu. Wajahnya semakin panas saat Du Haiking melihatnya dengan kaget dengan tatapan penuh ejekan. Su Chengpeng ingin menghindari tatapan Du Haiking, tapi menemukan seseorang di antara kerumunan itu yang semakin mengagetkannya. Orang itu adalah cucunya yang lain, Su Roli, anak luar nikah Su Shaodao. Saat ini Su Chengpeng berkata dalam hati, Su Roli bahkan masih hidup, kenapa dia ada di sini? He Hongseng juga ada di sini, brengsek. Kenapa keluarga He datang membantu keluarga Yi? Su Chengpeng merasa marah, tapi berkata dalam hati lagi, memangnya kenapa kalau keluarga He datang? Mereka sama sekali bukan lawan Wan Longhol. Yi Zhongquan juga marah saat melihat Su Chengpeng sehingga segera berkata, aduh, ternyata saudara Su, umurmu sudah tua. Kamu sedang berkabung untuk siapa? Apakah kamu menemukan ayah angkat di usia ujur seperti ini? Wajah Su Chengpeng terasa panas dan berkata, Yi Zhongquan, lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Mulai hari ini keluarga Yi akan hancur. Jika tidak segera memakai baju duka dan berlutut, maka semua makam leluhur kalian akan dibongkar. Yi Zhongquan berkata dengan keras, dasar anjing tua, kamu sudah bau tanah tapi masih berkabung untuk orang. Benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak sudi disamakan denganmu yang akan menjilat orang demi mendapatkan keuntungan. Su Chengpeng sangat emosi. Kalau keluarga Yi begitu hebat, maka berdoalah yang banyak. Saat ini Wan Pojun berhenti sekitar 3 meter di hadapan Yi Chen. Dia melihat Yi Chen dan orang lainnya, lalu berkata dengan dingin, Marga Yi, aku sudah menyuruh orang menyampaikan pesan kemarin. Jika ingin hidup, maka harus memakai baju berkabung dan berlutut untuk menyambut peti mati orang tuaku. Tapi kalian tidak melakukannya. Sepertinya kalian tidak takut mati. Yi Chen tersenyum datar. Aku tidak tahu orang lain takut atau tidak. Aku hanya tahu kalau diriku tidak takut. Kebanyakan orang keluarga Yi sangat cemas. Yi Changkong bahkan berbisik kepada Yi Peng. Cepat, diam-diam ambil bajunya. Yi Peng buru-buru mengangguk dan diam-diam mengeluarkan 2 baju berkabung dalam tumpukan bahan untuk sembahyang leluhur. Kemudian segera memasukkannya ke dalam bajunya. Hal yang tidak diduganya adalah Yi Hao juga mengeluarkan beberapa baju dari kotak dupa, lalu memasukkannya ke dalam bajunya juga sehingga terlihat seperti wanita hamil. Keduanya saling bertatapan dan menemukan kekagetan serta bisa menebak niat di mata masing-masing. Namun keduanya tidak saling menyapa, berpaling dan kembali ke dalam kerumunan. Setelah itu keluarga Yi Changkong dan keluarga Yi Changyun masing-masing menyembunyikan baju berkabung dalam baju. Mereka akan segera memakainya saat kondisi mendesak. Sedangkan Yi Chen yang ada di depan tidak menjawab Wan Pojun, tapi menilai kekuatan sebentar Wan Pojun. Ini pertama kalinya
kalinya dia bertemu Wan Po Jun. Seluruh tubuh orang ini dipenuhi aura pembunuhan. Terlihat jelas kalau dirinya punya pengalaman perang yang lama. Selain itu, basis kultivasinya sangat kuat. 8 titik meridian telah dibuka. Di dalam dunia silat, Wan Po Jun memang orang terkuat yang pernah ditemui Yi Chen. Namun, prajurit 8 bintang seperti Wan Po Jun tetap tidak ada apa-apanya di depan Yi Chen. Tanpa energi spiritual yang hanya mengandalkan tenaga dalam, tetap tidak ada apa-apanya meskipun telah menembus semua kultivasi. Mereka semua hanyalah manusia biasa. Di dalam kitab 9 misteri mencatat kalau seni bela diri hanyalah satu tahap kecil ilmu seni bela diri Tiongkok kuno. Seni bela diri kuno Tiongkok adalah metode kultivasi yang sangat dalam dan ada banyak tahapan. Meski 8 meridian Wan Po Jun telah berkembang sempurna, tapi tetap berada dalam tahap paling mendasar dan ilmu seni bela diri tahap terang. Setelah menembus satu tingkat lagi baru bisa masuk ke tahap gelap seni bela diri kuno. Tapi di belakang tahap gelap masih ada tahap transformasi dan tahap master. Jadi Wan Po Jun hanya berada dalam tingkat TK yang berprestasinya paling baik. Tapi akan dihancurkan dengan mudah kalau dikepung oleh sekelompok anak SD. Apalagi masih ada anak SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Saat ini Wan Po Jun menemukan kalau Yi Chen sedang memperhatikan dirinya. Jadi dia juga menilai Yi Chen. Dia melihat keterampilan Yi Chen seperti pelajar lemah yang tampak tidak memiliki kultivasi apapun sehingga berkata heran di dalam hati, aku tidak menyembunyikan aura pembunuhanku, bahkan pembunuh biasa juga tidak berani menatapku. Orang ini tidak punya kultivasi, tapi kenapa masih begitu berani? Kemudian dia segera melihat orang-orang di sisi Yi Chen dan menemukan banyak master seni bela diri di antara mereka. Jadi dia tersenyum dingin. Aku pikir kenapa keluarga Yi begitu berani? Ternyata membawa bantuan. Tidak diduga di antara kalian ada petarung tingkat 4 juga yang ada ninja dari Jepang. Ekspresi He Hongsheng dan Ito Nanaku terlihat sedikit berubah saat mendengarnya. He Hongsheng tidak menyangka kalau Wan Po Jun langsung bisa melihat kultivasi dirinya. Sedangkan Ito Nanaku tidak menyangka kalau dia bisa melihat ninja yang dia bawa. Selain itu, Wan Po Jun juga bisa melihat kalau mereka ada 2 ninja dengan kultivasi tinggi. Ini membuktikan kalau kekuatan Wan Po Jun bukan hanya beda sedikit dengan mereka. Namun Wan Po Jun tidak menyangka kalau Yi Chen hanya tersenyum tipis. Maaf, tebakanmu salah. Aku sama sekali tidak butuh bantuan untuk menghadapi orang kecil sepertimu. Aku mengundang mereka untuk melihat bagaimana kamu dipermalukan. Semua orang tidak menyangka kalau Yi Chen sama sekali tidak takut saat bertemu dengan Wan Po Jun. Beberapa anggota keluarga Yi yang menyembunyikan baju duka di dalam pakaian mereka mengutuk Yi Chen di dalam hati. Wan Po Jun sudah berada di depan, tapi dia masih berani berpura-pura benar-benar cari mati. Bahkan Yi Zhongquan gemetaran. Dia takut Yi Chen membuat Wan Po Jun marah. Wan Po Jun benar-benar marah. Dia tidak menyangka kalau keluarga Yi berani berbicara seperti ini di depannya. Jadi dia bertanya dengan dingin, bocah, kamu agak berlebihan. Aku bisa mengajarimu menulis huruf. Mati kalau kamu tidak tahu. Yi Chen berkata sambil tersenyum. Tidak perlu. Aku bisa menulis huruf itu dan akan menuliskannya secara gratis di kepalamu nanti. Setelah itu dia bertanya dengan suara kencang. Di mana Hongwu? Hongwu segera mengangkat tangan dan berkata, Master Yi, aku ada di sini. Yi Chen tidak berpaling dan bertanya kepada Hongwu, apakah kamu membawa pisaumu? Hongwu menjawab dengan lantang, bawa, Master Yi. Apakah Anda memintaku untuk memahat kepala orang itu nanti? Benar, kamu sangat pintar. Yi Chen mengangguk sambil tersenyum. Hongwu tersenyum. Tentu saja, Master Yi, kita sudah sangat berpengalaman. Ekspresi Wan Po Jun sudah sangat buruk. Dia mengepalkan tangan dan sangat ingin membunuh Yi Chen. Tepat ketika dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya, Lu Houtian yang ada di sampingnya memarahi Yi Chen. Bocah, ternyata kamu lagi. Aku membiarkanmu kemarin, tapi kamu bahkan berani sombong di depan bos kami. Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Setelah itu, dia berkata sambil menggertakkan gigi. Aku kemarin sudah bilang akan membunuhmu terlebih dahulu kalau kamu tidak memakai baju duka. Matilah.
Lu Haichen baru selesai berkata dan hendak menyerang Yi Chen, namun Wan Pojun tiba-tiba menariknya sehingga tidak bisa bergerak. Kemudian Wan Pojun melihat Yi Chen dan berkata tanpa ekspresi, "Bocah, wajahmu lumayan akrab, siapa ayahmu?" Yi Chen berkata dengan dingin, "Namaku Yi Chen, ayahku bernama Yi Changying." Wan Pojun langsung marah setelah mendengar nama Yi Changying. Su Chengpeng yang ada di sana juga kaget. Dia tidak menyangka kalau putra Yi Changying yang telah lama menghilang masih hidup dan kembali ke keluarga Yi. Saat ini Wan Pojun menatap Yi Chen dengan tajam lalu berbicara dengan semangat. "Pantas saja aku merasa akrab. Kamu sangat mirip dengan Yi Changying." Lalu tiba-tiba tertawa kencang. "Hahaha, Tuhan benar-benar membantuku. Aku terus berpikir bagaimana cara untuk membalas dendam kepada Yi Changying. Cara paling baik yang bisa aku pikirkan adalah menggali kuburannya, lalu menghancurkannya abunya. Tapi tidak diduga kalau putranya ternyata masih hidup." Setelah itu dia menarik senyuman sambil melihat Yi Chen dengan dingin. "Aku akan memenggal kepalamu di hadapan makam Yi Changying. Aku ingin membuatnya tidak bisa tenang di neraka tingkat 18 dan tidak bisa dilahirkan kembali untuk selamanya." Yi Chen marah mendengarnya, tapi tidak segera beraksi melainkan berkata dengan datar, "Ingat, penjahat biasanya mati karena terlalu banyak berbicara." Lu Haotian tidak bisa menahan diri lagi. "Bos, kami tidak perlu turun tangan untuk menghadapi sampah sepertimu. Aku yang akan membunuhmu." Wan Pojun berteriak keras, "Diam, dia putra orang yang membunuh ayahku. Jadi aku sendiri yang akan membunuhnya." Lu Haotian buru-buru berkata, "Bos, maaf." Wan Pojun tidak memedulikannya tapi melihat Yi Chen dengan dingin. "Jangan bilang aku tidak memberikan kesempatan padamu. Mari kita bertarung untuk melihat siapa yang lebih kuat di depan orang tuamu dan orang tuaku." Saat ini Wan Pojun sudah tidak sabar untuk membunuh Yi Chen di depan peti mati orang tuanya dan di depan makam orang tua Yi Chen. Karena itu adalah cara terbaik untuk membalas dendam. Dengan cara itu dia bisa memberitahukan kepada orang tuanya kalau putra mereka lebih kuat dari putra Yi Changying. Orang tuanya yang ada di surga akan tahu kalau mereka waktu itu tidak menang dari Yi Changying, tapi putra mereka bisa menang dari putra Yi Changying. Ini juga menunjukkan kalau orang tuanya akhirnya bisa mengalahkan Yi Changying. Pada saat bersamaan Yi Changying bisa melihat kalau kemenangan 20 tahun yang lalu tidak ada apa-apanya karena dia akan merebutnya kembali setelah 20 tahun kemudian. Yi Chen tertawa saat mendengar tantangan Wan Pojun, lalu berkata datar sambil menunjuk Lu Haotian, "Biarkan dia yang maju duluan karena kami sudah membuat perjanjian terlebih dahulu. Kemarin dia mengatakan akan membunuhku dulu hari ini dan aku bilang akan menunggunya." Wan Pojun tersenyum dingin. "Kenapa? Kamu ingin mati di tangan orang lain? Aku tidak akan mengabulkan permintaanmu." Yi Chen menyindirnya, "Jangan sok kuat. Aku hanya tidak ingin menindasmu terlebih dahulu. Jadi memilih yang lemah dulu. Kamu bisa melihatnya dari samping. Aku akan menghajarmu setelah memberi pelajaran kepadanya." "Brengsek!" Wan Pojun langsung meledak. Dia mengutuk sambil menunjuk Yi Chen. "Bajingan tidak tahu diri. Aku sudah banyak membunuh orang, tapi tidak pernah bertemu orang bermulut busuk sepertimu." Para prajurit Walong Hall juga hampir gila karena marah. Mereka telah mengikuti Wan Pojun selama bertahun-tahun. Bukankah orang-orang akan segera meminta ampun saat mendengar nama Wan Pojun? Hanya bocah ini yang berani memarahi bos. Benar-benar penghinaan besar. Jadi seseorang tiba-tiba keluar, membungkuk ke arah Wan Pojun dan berkata lantang, "Bos, izinkan aku bertarung untuk nama Anda dan merobek mulut bocah ini." Sebelum Wan Pojun menjawab, Yi Chen memarahinya. "Memangnya siapa kamu? Minggir, aku sudah bilang untuk memenuhi janjiku dengan si bodoh itu dulu." Saat berbicara, Yi Chen menunjuk ke arah Lu Haotian, Raja Harimau Putih. Lu Haotian tahu kalau si bodoh yang dimaksud Yi Chen adalah dirinya. Dia sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Kemudian melihat ke arah Wan Pojun dan berkata dengan emosi, "Bos, izinkan aku maju untuk menghancurkannya." Saat ini Wan Pojun melihat Yi Chen dengan ekspresi mengerikan dan berkata kepada Lu Haotian, kamu hanya boleh merobek mulutnya. Aku yang akan mencabut nyawanya." Lu Haotian segera mengangguk. "Baik." Lalu dia melihat Yi Chen dan berkata, "Bocah, datanglah. Aku akan merobek mulutmu sampai ke belakang telinga." Yi Chen melihatnya dengan acuh dan berkata dingin kepada Wan Pojun,
Wan, karena akan bertarung di depan orang tua kita. Bagaimana kalau kita tetapkan aturannya? Wan Pojun melihatnya dan bertanya dengan dingin. Kamu ingin menetapkan peraturan apa? Yi Chen tersenyum. Peraturannya sangat sederhana. Saat aku bertarung dengan si bodoh ini, tidak peduli akan menjadi seperti apa nasibnya. Kamu dan pasukanmu tidak boleh membantunya, juga tidak boleh kabur. Bagaimana? Wan Pojun mendengus. Yi Chen, kamu sungguh menarik. Hou Tian adalah salah satu dari 4 raja perangku yang merupakan master tingkat 6. Kamu bisa mengalahkannya? Yi Chen hanya tersenyum datar. 4 raja perang dan master tingkat 6 terdengar lumayan menakutkan. Lalu dia bertanya dengan nada penuh ejekan. Tapi aku dengar 4 raja perang yang paling kuat adalah Chen Zhonglei. Kenapa kamu tidak membawanya datang ke Tiongkok kali ini? Ekspresi Wan Pojun terlihat buruk saat mendengar Yi Chen menyebut Chen Zhonglei. Chen Zhonglei dijuluki serigala bermata biru yang kekuatannya di bawah Wan Pojun dan merupakan jenderal yang sangat dihargai Wan Pojun. Tapi orang nomor 2 Wan Longhol bahkan mengalami beberapa kekalahan paling tragis di Timur Tengah. Beberapa ribu orang mati, 10.000 pasukan ditawan sehingga membuat Wan Longhol malu di mata dunia. Selain itu, keberadaan Chen Zhonglei tidak diketahui sejak saat itu. Tidak ada yang tahu apakah dia ditawan, membelot, atau sudah mati. Wan Pojun juga tahu kalau Yi Chen tahu dengan jelas kegagalan Wan Longhol di Timur Tengah karena dia bisa menyebut nama Chen Zhonglei. Dia sengaja menyebutnya untuk menertawakan dirinya. Wan Pojun yang merasa malu berkata dengan dingin, "Bocah, jangan membual. Jangankan Chen Zhonglei, kamu bahkan tidak mungkin bisa menang melawan Hou Tian." Kemudian dia melihat Lu Houtian serta berkata keras, "Robek mulutnya." Lu Houtian mengangguk dan berkata dengan dingin, "Bocah, majulah. Perlihatkan kemampuanmu." Setelah itu Lu Houtian mengepalkan tangan dan mengumpulkan tenaga dalam yang besar. Kemudian mengeluarkan 2 suara keras. Bukan hanya itu saja, air tipis berkabut berada di sekitar tinjunya. Kemudian ada suara penguapan suhu tinggi seperti sepotong besi panas yang dilemparkan ke air. Tenaga dalam yang tinggi seperti medan magnet yang memancarkan kekuatan tinggi sehingga mengejutkan para prajurit dan ninja di sekitarnya. Meski Lu Houtian masih belum beraksi, tapi hembusan angin yang dibawa tenaga dalamnya membuat semua pendekar menemukan kalau orang ini sangat hebat dan jauh dari bayangan mereka. He Hong Seng tercengang dan berbisik, "Tenaga dalam orang ini sangat hebat. Dia bahkan bisa membentuk hembusan angin. Tenaga dalamnya sangat murni. Ini adalah kekuatan menakutkan dari seorang pendekar tingkat 6. Suroli juga kaget dan berkata, "Kakek, kenapa orang semudah itu bisa menembus tingkat 6? Di dalam negeri kita belum ada pendekar tingkat 6. He Hong Seng menghela napas. "Mungkin kamu tidak tahu, karena negara berada dalam kondisi aman, maka minat melatih ilmu bela diri juga semakin lemah. Master seni bela diri di dalam negeri sudah pergi ke luar negeri beberapa puluh tahun yang lalu." Setelah itu He Hong Seng melihat Suroli dan berkata dengan serius, "Roli, kamu masih muda, tapi bisa menembus tingkat 3 dengan bantuan Yi Chen. Mungkin kamu akan berada di atasku kelak. Mungkin bukan masalah sulit untuk menembus tingkat 6. Suroli berkata pelan, "Pendekar tingkat 6? Aku tidak berani membayangkannya." He Hong Seng melihatnya dan berkata dengan serius, "Mungkin hal itu tidak berani dibayangkan sebelumnya, tapi ada Yi Chen yang membantumu. Jadi tingkat 6 bukan masalah mustahil." Setelah itu He Hong Seng melihatnya sambil berkata, "Roli, mulai sekarang kamu akan memimpin keluarga He. Saat melihat kekuatan anak muda sekarang yang begitu kuat, aku yang
Sudah tua ini harus melakukan meditasi dan berlatih dengan baik. Suroli tidak menyangka kalau kakeknya akan menyerahkan kepemimpinan keluarga He dalam kondisi seperti ini. Tapi dia tidak tahu kalau He Hongsheng telah membuat keputusan ini setelah mengetahuinya masih hidup dan mendengar apa yang dialaminya selama periode ini. Karena dia yakin kalau Yi Chen adalah penyelamat keluarga He. Di seluruh keluarga He, Suroli yang paling banyak menerima bantuan Yi Chen. Selama Suroli mengikutinya dengan baik, maka Yi Chen pasti akan memperlakukannya dengan baik. Dia percaya kalau Wan Longhol tidak bisa mengancam Yi Chen. Pada saat ini, Lu Hotian yang sudah mengerahkan semua kekuatan untuk menyerang tersenyum dingin saat melihat Yi Chen tidak melakukan persiapan apa-apa. Bocah, kenapa masih belum mengeluarkan tenaga dalammu? Apakah kamu tidak berencana melawan? Pendekar yang lumayan tinggi akan memiliki tenaga dalam. Dengan bertambahnya tenaga dalam, kekuatan fisik, kepekaan, dan kekuatan pukulan akan meningkat. Tenaga dalam adalah sumber kekuatan seorang pendekar. Jadi setiap pendekar harus memindahkan kekuatan tenaga dalam mereka ke tangan serta kaki sebelum menyerang untuk menampilkan kekuatan tempurnya. Namun, Lu Haotian tidak tahu kalau Yi Chen sama sekali tidak membutuhkan tenaga dalam. Jadi dia menguap dan berkata kepada Lu Hotian, "Kamu terlalu banyak bicara, serang saja, jangan banyak omong kosong." Sial, Lu Hotian sangat marah karena dipermalukan di depan orang banyak sehingga berkata dengan marah, "Aku berbaik hati menyuruhmu mengeluarkan jurus, tapi kamu bukan hanya tidak berterima kasih." Lu Hotian langsung melakukan serangan begitu selesai berbicara. Kekuatan tingkat 6 bukan isapan jempol semata. Semua orang di pihak Yi Chen bahkan tidak bisa melihat dengan jelas Lu Hotian yang tiba-tiba beraksi. Suara pukulan dengan kecepatan dan kekuatan yang besar mengerikan. Ini adalah kekuatan pendekar tingkat 6. He Hongsheng yang melihatnya merasa putus asa tanpa sadar. Ninja 4 keluarga besar Jepang juga tercengang saat ini. Kekuatan yang ditampilkan Lu Hotian membuat mereka sadar kalau mereka bukan berada di level yang sama. Semua orang melihat Yi Chen karena mereka ingin tahu dia menggunakan cara apa menghadapi serangan yang begitu dahsyat ini. Tapi di luar dugaan, Yi Chen sama sekali tidak beraksi. Meski dia melihat pukulan Lu Hotian sedang diarahkan kepadanya, suara pukulan terdengar lebih kencang dari suara meriam sehingga membuat semua orang membeku. Wan Pojun melihat anak buahnya mengerahkan seluruh kekuatannya sehingga takut membuat Yi Chen mati dalam satu pukulan sehingga berteriak tanpa sadar, "Hotian, jangan sampai." Wan Pojun ingin mengatakan jangan sampai membunuhnya, tapi melihat adegan mengerikan sebelum selesai bicara, dia melihat Lu Hotian telah mengerahkan seluruh kemampuannya, tapi berhenti sekitar kurang dari 20 cm di depan dada Yi Chen. Tidak peduli orang di belakang Lu Hotian atau orang di belakang Yi Chen tidak melihat tinju kanan Lu Hotian karena satu tangan Yi Chen telah mencengkeramnya dengan kuat. Saat ini ekspresi Lu Hotian sudah terlihat sangat kuat. Kengerian yang luar biasa terlihat di wajah bengisnya. Dia merasa bingung. Kenapa Yi Chen begitu mudah menahan pukulannya yang dikerahkannya dengan kekuatan penuh? Hal yang lebih parah lagi adalah saat tangannya dicengkram, kekuatan yang dia kerahkan di lengannya langsung hilang. Perasaan ini seperti orang yang melompat dari ketinggian 10.000 meter saat percepatan gravitasi dan kecepatan semakin besar, maka kecepatan dan kekuatannya juga semakin kuat. Namun saat kecepatan dan kekuatan mencapai puncak, tiba-tiba jatuh ke dalam kondisi tanpa gravitasi seperti di luar angkasa. Perbedaan yang besar ini benar-benar sangat membingungkan. Semua orang termasuk Wan Pojun juga kaget melihatnya. Semua orang melihat kekuatan pukulan Lu Hotian tadi. Wan Pojun bahkan takut pukulannya akan langsung membunuh Yi Chen. Tapi serangan seperti Mars yang akan menghancurkan bumi hilang mendadak begitu Yi Chen mengangkat tangan. Ini benar-benar tidak bisa dibayangkan. Saat orang merasa bingung dengan Lu Hotian tidak berguna, kenapa tanganmu begitu lemah? Kerahkan semua kekuatanmu. Lakukan sekali lagi. Tidak ada yang menyangka ada perubahan mendadak seperti ini. Tidak ada yang menyangka juga kalau pukulan pendekar tingkat 6 diremehkan seperti ini oleh Yi Chen. Lu Hotian bahkan tidak punya waktu untuk marah. Dia hanya melihat tinjunya dengan bengong dan bergumam. Ini tidak mungkin. Wan Pojun tercengang.
Meski dia tidak tahu bagaimana cara Yi Chen melakukannya, tapi sadar kalau Yi Chen tidak sederhana. Saat ini, anggota keluarga Yi dan orang-orang yang datang membantu Yi Chen juga terkejut, tapi sudah mulai bersorak. Pendekar tingkat 6 bahkan tidak bisa menghadapi Yi Chen. Ini membuktikan kalau Yi Chen punya keyakinan. Yi Peng saat ini sudah tidak mempedulikan ketidaksukaannya kepada Yi Chen dan berbisik kepada Yi Changkong. Apakah Yi Chen benar-benar bisa ilmu bela diri? Aku lihat orang itu tidak bisa melakukan apa-apa padanya. Yi Changkong buru-buru mengangguk. Ekspresinya sudah jauh lebih baik dan berkata, sepertinya dia memang punya kemampuan. Setelah itu Yi Changkong segera memberikan perintah. Lihat sebentar lagi, segera sembunyikan baju duka jika Yi Chen benar-benar bisa mengalahkan Wan Longhol supaya tidak terlihat orang. Yi Zhongquan sangat senang saat melihat wajah samping Yi Chen. Dia teringat dengan kejayaan Yi Changying pada saat itu sehingga netranya tanpa sadar penuh air mata. Dia berkata dalam hati, waktu itu keluarga Yi tidak bersedia maju bersama Yi Changying, juga mengusirnya. Lalu pada akhirnya dia mati di tempat orang. Aku selalu menyesalkan masalah ini selama hampir 20 tahun. Hari ini aku melihat Yi Chen menunjukkan kehebatannya di depan makam leluhur, membuatku melihat sosok Changying lagi. Mungkin ini menandakan sudah saatnya aku menyerahkan kepemimpinan padanya. Saat ini pasukan Wan Longhol juga bingung dengan semua ini. Salah satu pria berkulit hitam bertanya pelan kepada Wan Pojun, "Bos, kekuatan Raja Harimau Putih berada di atasku. Serangannya tadi sangat dahsyat. Bagaimana cara orang itu mengatasinya?" Ekspresi Wan Pojun terlihat membeku. Dia juga tidak tahu bagaimana Yi Chen mengatasinya. Dia hanya tahu kalau Lu Hotian berada dalam bahaya saat ini, sedangkan dirinya sudah berjanji di depan orang tuanya dan di depan orang tua Yi Chen kalau Wan Longhol tidak boleh memberikan bantuan. Ini artinya Lu Hotian sendiri yang harus menghadapi Yi Chen. Jadi dia segera berteriak, "Hotian, kamu harus mengerahkan semua kekuatanmu." Ekspresi Hotian terlihat buruk dan mengeluh dalam hati. Aku sudah mengerahkan semua kekuatan tadi. Apakah aku harus bertarung habis-habisan dengannya?" Yi Chen mengerutkan alis karena melihat Lu Hotian masih melamun. Kemudian dia tiba-tiba mengangkat tangan dan menamparnya serta berkata dingin, "Kenapa kamu diam saja? Apakah kamu tidak dengar aku memintamu maju?" Lu Hotian kaget karena tamparan ini. Tenaga Yi Chen tidak besar, tapi membuatnya sangat malu. Lu Hotian tidak beraksi dan malu karena tamparan mendadak ini. Jadi mundur 2 langkah sambil berteriak marah, "Aku akan membunuhmu." Setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan tenaga sehingga suara tulang yang renyah terdengar. Seluruh kekuatan dipindahkan ke tinjunya. Ekspresi Wan Pojun membeku saat melihatnya. Dia tahu kalau Lu Hotian akan bertarung habis-habisan kali ini karena teknik yang digunakan saat ini adalah jurus paling kuat darinya. Lu Hotian dijuluki sebagai Raja Harimau Putih karena dia belajar jurus harimau. Jurus harimau ini sangat kuat. Ciri khas dari jurus ini adalah bisa meningkatkan tenaga dalam seseorang setidaknya sebanyak 50%. Tapi jurus ini tidak bisa digunakan sembarangan karena jurus ini akan berdampak sangat besar bagi pendekar yang memakainya. Dampak teringan adalah pemakainya akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk memulihkan tenaga dan hanya bisa memakai setengah kekuatannya selama proses pemulihan ini. Dampak terparah akan menyebabkan kultivasi pemakainya menurun, bahkan memerlukan waktu hingga 1 tahun untuk mengembalikan kultivasinya kembali. Jadi jurus harimau adalah jurus Lu Hotian. Untuk mempertahankan nyawanya, dia tidak akan sembarangan menggunakan jurus ini jika tidak mendesak. Lu Hotian langsung menggunakan jurus ini, membuktikan kalau dia akan bertarung habis-habisan bersama Yi Chen. Selain itu, Wan Pojun juga tahu dengan jelas kalau kekuatan jurus ini sangat hebat. Bahkan dirinya sendiri tidak berani menghadapinya secara langsung karena kemungkinan akan membuatnya terluka parah. Jika jurus
Lu Hotian masih tidak bisa mengalahkan Yi Chen, maka bisa dipastikan kalau kekuatan Yi Chen berada di atasnya. Dirinya mungkin bertemu masalah besar hari ini. Lu Hotian tidak memikirkan lebih banyak lagi karena penghinaan Yi Chen padanya sudah melebihi batas kesabarannya. Yi Chen bukan hanya mempermalukan dirinya, dia bahkan menamparnya di depan semua pasukan inti Wan Longhol, jadi akan berusaha mati-matian untuk membalasnya. Yi Chen juga menemukan kalau kekuatan tubuhnya tiba-tiba meningkat banyak, namun dia tetap tidak takut karena sekuat apapun semut tetap semut. Saat ini seluruh tulang Lu Hotian membengkak karena tenaga dalam yang tiba-tiba meningkat dan baju berkabungnya juga robek beberapa bagian. Saat semua orang tercengang, Lu Hotian tiba-tiba melengkungkan tubuhnya dan menyergap Yi Chen seperti harimau buas. Kecepatan dan kekuatan yang jauh lebih besar dari pukulan sebelumnya. Orang-orang di belakang Yi Chen masih belum sadar kembali, tapi merasa angin kencang yang menerbangkan pasir bertiup ke arah mereka. Orang-orang menutup mata tanpa sadar, tapi pasir yang halus tetap membuat wajah mereka terasa sakit. Saat semua orang menunggu angin berlalu untuk melihat apa yang terjadi, mereka menyadari kalau adegan sebelumnya terulang kembali. Yi Chen menahan tinju Lu Hotian lagi. Selain itu, kali ini Yi Chen memegang kedua tinju Lu Hotian dengan satu tangan. Orang di belakang Yi Chen tidak melihat gerakan tadi sehingga tidak tahu bagaimana cara Yi Chen melakukannya. Tapi Wan Pojun dan semua prajurit Wan Longhol melihat semua ini dengan jelas. Lu Hotian baru saja mengerahkan tinju dahsyat ke Yi Chen, tapi pukulan kuat itu seperti pukulan lemah anak kecil usia 3 tahun di depan Yi Chen. Yi Chen menahan kedua tinjunya dengan santai. Detik berikutnya, Lu Hotian yang tadinya seperti harimau buas berubah menjadi kucing buruan yang tidak berdaya. Yi Chen meliriknya dan berkata dengan dingin, "Katanya kamu dijuluki Raja Harimau Putih, sehingga aku pikir kamu harimau beneran, tapi kamu bahkan lebih lemah dari Hello Kitty, benar-benar tidak berguna." Lu Hotian marah mendengar ejekan Yi Chen. Saat melihat tatapan penuh sindiran itu, rasa takut yang kuat muncul lagi. Lalu tanpa sadar berkata, ini tidak mungkin. Jurus harimau ini bahkan tidak bisa diatasi oleh pendekar tingkat 8. Bagaimana kamu melakukannya?" Lu Hotian menanyakan hal yang ingin ditanyakan semua orang Wan Longhol termasuk Wan Pojun. Semua orang tidak menduga kalau serangan dengan kekuatan penuh Lu Hotian tidak berguna di depan Yi Chen. Pandangan mereka terhadap dunia seni bela diri segera ditumbangkan. Mereka tidak menyangka ada master sehebat ini di dunia. Sedangkan Wan Pojun sudah sepenuhnya sadar kalau rencana pembalasan dendam yang telah disiapkan selama 20 tahun mungkin akan hancur sebelum dirinya beraksi. Saat menghadapi jurus harimau Lu Hotian, tingkat kultivasi Yi Chen tidak terlihat sama sekali. Ini seperti olahraga angkat besi, angkat beban. Ketika seorang atlet berusaha mati-matian mengangkat beban maksimal yang sanggup ditahannya, orang-orang bisa melihat dia sudah mengerahkan semua tenaganya dari keadaan fisik dan ekspresi wajahnya. Saat lawan melebihimu dan sudah melakukan yang terbaik juga atau terlihat sudah hampir melewati batas, maka kamu bisa menilai kemampuannya secara garis besar. Namun, jika lawanmu hanya memakai satu tangan menahan kekuatan penuhmu, maka kamu tidak bisa melihat kekuatannya. Mungkin satu tangan masih bisa menahan 2 kali lipat kekuatan tadi, atau kedua tangan masih bisa menahan kekuatan 4 kali lipat, 8 kali lipat, atau 16 kali lipat. Tapi Lu Hotian yang dijadikan referensi jauh lebih buruk darinya, maka tidak ada yang tahu seberapa kuat Yi Chen. Yi Chen tersenyum dingin dan berkata, "Kamu masih berani menamakan jurus lemah ini jurus harimau? Lebih baik namanya menjadi jurus kecoa keluar dari lubang." Wan Pojun melihat Yi Chen dengan kaget dan merasa tidak bisa menebaknya.
Meski guru Wan Pojun, guru Master Wan Longhol juga tidak mempunyai kekuatan seperti ini. Karena gurunya tidak bisa menembus tingkat lagi selama 30 tahun. Bagi pendekar biasa, menerobos tahap kecil saja sangat sulit. Jangankan menerobos tahap besar, pendekar tingkat 8 yang ingin menerobos tahap gelap luar biasa sulit. Namun untuk bisa mempunyai kekuatan yang diperlihatkan Yi Chen tadi, setidaknya harus merupakan seorang master tahap gelap. Jadi Wan Pojun menyadari kalau kekuatan Yi Chen seharusnya telah menerobos tahap gelap. Meski gurunya ada di sini, juga mungkin tidak bisa melawannya. Demi mencari terobosan, gurunya mulai berkeliling dunia 5 tahun yang lalu. Dirinya bahkan tidak tahu ada di mana gurunya sekarang. Pada saat ini, meski Lu Hotian terus meronta, tapi kedua tinjunya tidak dapat digerakkan. Dia melihat Yi Chen penuh kekuatan dan bertanya dengan panik kepada Yi Chen, Siapa sebenarnya kamu?" Yi Chen melihatnya dan berkata dengan datar, "Aku sudah bilang kalau namaku Yi Chen." Setelah itu dia bertanya kepadanya sambil tersenyum, "Lu Hotian, bukankah kamu terus mengatakan akan membunuhku sejak kemarin? Apakah kekuatanmu hanya seperti ini?" Lu Hotian sangat takut Yi Chen akan membunuhnya sehingga memohon tanpa sadar, "Tuan Yi, mataku buta, jadi aku mohon ampun, aku sekali saja." "Mengampunimu?" Yi Chen bertanya dengan dingin. "Apakah orang-orang yang kamu bunuh sebelumnya pernah memohon pengampunan denganmu? Siapa saja yang telah kamu ampuni?" Ekspresi Lu Hotian membeku. Dia telah banyak membunuh orang selama beberapa tahun ini. Berdasarkan kekuatannya selama bertahun-tahun di luar negeri, sepertinya belum pernah bertemu lawan yang bisa menandinginya. Jadi bisa menang mudah setiap kali keluar bertempur. Kemudian setelah menang, pihak yang kalah akan memohon seperti dirinya sekarang. Tapi tidak sekalipun dia melepaskan mereka. Hari ini roda kehidupan berputar dan akhirnya giliran Raja Harimau Putih yang memohon. Sementara Yi Chen sama sekali tidak terlihat berniat melepaskannya. Dia melihat Lu Hotian dan sudut mulutnya tiba-tiba terangkat sehingga terlihat senyum yang mengerikan. Lu Hotian seolah jatuh ke lembah es saat melihat senyum aneh Yi Chen. Meski tidak tahu apa yang ingin Yi Chen lakukan padanya, tapi menyadari kalau dirinya akan mati. Tepat saat ini tangan Yi Chen yang memegang kedua tinju Lu Hotian tiba-tiba berputar. Kemudian Lu Hotian merasa kedua lengannya seolah dimasukkan ke dalam mesin penggiling daging. Setelah itu kedua lengannya terjalin seperti kepang. Sakit menyebar dari telapak tangan sampai ke lengannya. Dia bahkan bisa merasakan kalau lengannya patah, diikuti sikut dan sendi bahunya. Rasa sakit yang menembus ke sumsum tulang ini masih belum menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah rasa sakit ini serasa seperti virus yang menyebar ke seluruh tubuh dengan cepat sehingga tenaga dalamnya hilang. Saat ini kekuatan yang luar biasa menyelimuti Lu Hotian. Oleh karena itu kedua kakinya lemas, berlutut di tanah serta berteriak dengan putus asa, tanganku, lenganku, sangat sakit." Yi Chen membuktikan meskipun para master sangat kuat, tapi belum tentu benar-benar tidak takut sakit. Lu Hotian telah lama berlatih ilmu bela diri, tapi tidak pernah merasakan kesakitan yang lengannya dipelintir seperti kepang ini. Ditambah seluruh tenaga dalamnya hilang, garis pertahanan psikologis dan fisiknya langsung runtuh. Jadi dia hanya bisa berlutut kepada Yi Chen melintir tangannya. Semua orang yang melihat adegan ini seperti disambar petir. Tidak ada yang percaya kalau pendekar tingkat 6 yang kuat bukan hanya ditundukkan Yi Chen dalam sekali gerakan, tapi yang lebih mencengangkan lagi adalah lengannya dipelintir oleh Yi Chen. Serpihan tulang yang patah tertusuk menusuk daging sehingga penuh darah dan terlihat menakutkan. Lu Hotian kesakitan sehingga hampir pingsan beberapa kali, tapi sadar kembali karena rasa sakit yang luar biasa sehingga terdengar teriakan yang menyayat hati. Untuk mencoba menghilangkan rasa sakit tak tertahankan, saat ini Yi Chen berkata dingin,
Kamu sia-sia melatih bela diri selama bertahun-tahun, tapi pada akhirnya dipakai untuk melakukan kejahatan. Hari ini, aku akan menghancurkan semua kultivasimu. Begitu mendengar kata-kata ini, Lu Hotian merasa 6 meridian yang telah dibuka di tubuhnya tiba-tiba didorong oleh kekuatan yang sangat kuat. Perasaan ini seperti magma yang akan keluar dari kawah. Kekuatannya sama sekali tidak tertahankan. Hanya sekejap, dia merasa kalau 6 meridiannya telah putus. Ilmu bela diri tingkat 6 yang didapatkan dari latihan selama bertahun-tahun musnah dalam sekejap. Meridianku, meridianku, hilang begitu saja. Lu Hotian bergumam, kemudian tiba-tiba menangis kencang. Semua pertahanannya dirinya hancur pada saat ini. Tidak ada yang menyangka di saat Yi Chen mematahkan lengan Lu Hotian, dia juga memutus semua meridiannya. Orang yang bisa memutuskan meridian Lu Hotian dan menghilangkan kultivasinya seperti perbedaan antara manusia dengan semut. Saat ini semua orang Wan Longhol terlihat putus asa, sedangkan orang di pihak Yi Chen terlihat sangat senang. Su Chengpeng yang sedang memakai baju duka terlihat hancur dan tangannya tanpa sadar gemetaran. Dia benar-benar tidak menyangka ada orang sehebat itu di keluarga Yi. Wan Longhol yang diandalkannya dan Wan Longhol yang dia pikir bisa menekan Yi Chen sama sekali bukan lawannya untuknya. Dia tiba-tiba ingat kalau dua cucunya dan menantunya datang membantu Yi Chen sehingga hatinya bergetar. Jangan-jangan Yi Chen, master yang selama ini diam-diam menyerangnya. Ketika memikirkan ini, Su Chengpeng sangat putus asa. Saat ini Yi Chen melihat Lu Hotian yang sudah putus asa dan bertanya sambil tersenyum, "Kenapa Raja Harimau Putih begitu lemah?" Untuk bertahan hidup, Lu Hotian berlutut di tanah sambil memohon, "Tuan Yi, kedua lenganku sudah cacat, meridianku juga sudah putus. Aku sudah menjadi orang cacat. Mohon jangan bunuh aku." Lu Hotian yang berlutut memohon belas kasihan membuat Wan Pojun dan Wan Longhol merasa hancur. Meski Lu Hotian sangat marah, tapi dia masih ingin hidup. Meski harapannya hanya sedikit, tapi tetap tidak akan melepaskannya karena dia tahu kekuatan Yi Chen sangat mudah kalau ingin membunuhnya. Lu Hotian menangis sedih karena lengannya yang dipelintir, maka hanya bisa membungkuk untuk bersujud sambil memohon, "Tuan Yi, aku sudah salah. Aku tidak seharusnya sombong di depanmu, apalagi menantangmu. Tetapi aku tidak ingin mati. Aku benar-benar tidak ingin mati. Aku mohon belas kasihan padaku. Ampunilah aku." Yi Chen meliriknya dengan dingin bertanya, "Kamu bahkan berani kurang ajar di depan makam orang tuaku tadi. Apakah kamu benar-benar berpikir kalau aku akan mengampunimu setelah bersujud padaku?" Lu Hotian menangis kencang, "Aku sudah salah. Aku benar-benar sudah salah." Yi Chen menamparnya dan mendengus, "Sudah tahu salah sekarang? Bukankah kamu sangat sombong dengan cerutu di mulutmu saat masuk di kediaman keluarga Yi kemarin? Bukankah kamu mengatakan akan membunuhku terlebih dahulu?" Kemudian Yi Chen berkata dingin, "Oh iya, bukankah kamu suka cerutu? Aku akan membuatkan cerutu supaya kamu bisa menghisapnya." Setelah itu Yi Chen melihat Hongwu dan berkata, "Hongwu, ambil kertas kuning yang biasa dipakai di makam, bawakan yang banyak." "Baik, Master Yi." Hongwu serga pergi mengambil kertas kuning yang akan dipakai untuk sembahyang leluhur keluarga Yi. Yi Chen mengambil satu ikatan besar, lalu membuatnya menjadi gulungan setebal botol air mineral dan menyumbat mulutnya Lu Hotian sambil berkata, "Hongwu, kesini, nyalakan cerutu yang aku buatkan untuk Raja Harimau Putih." Hongwu tertawa lalu segera menyalakan gulungan kertas itu sambil berkata, "Raja Harimau, kamu benar-benar beruntung karena bisa menghisap cerutu buatan Master Yi. Mungkin kamu satu-satunya orang yang mempunyai keberuntungan itu." Kemudian saat melihat gulungan itu tidak bisa dinyalakan karena terlalu tebal, dia menampar Lu Hotian sambil mengumpat, "Brengsek, hisaplah. Jika tidak, bagaimana aku bisa menyalakannya?" Mulut Lu Hotian tersumbat penuh sehingga sangat marah, tapi dia harus mendengarkannya dan menghisap dengan sekuat tenaga. Tapi asap kertas kuning mana bisa dibandingkan dengan cerutu kubah yang sangat wangi. Saat isapan pertama, Lu Hotian tersedak sehingga dirinya batuk kencang sampai air mata dan ingusnya keluar. Yi Chen melotot dan berkata dingin,
kamu memainkan asap cerutu di depanku kemarin? Di mana kesombongan yang kemarin? Lu Hotian merinding saat mengingat kesombongannya kemarin. Yi Chen berkata saat melihat dirinya yang ketakutan. Jangan lupa, kamu juga membunuh seorang penjaga kebun keluarga Yi dengan cerutu. Jadi nyawa harus dibayar nyawa dan aku harus membunuhmu hari ini. Saat mengatakan ini, Yi Chen berhenti lalu meneruskan. Bukankah kamu ingin hidup? Hisap cerutu besar ini sampai habis. Setelah itu aku baru akan mempertimbangkan mengampunimu atau tidak. Jika tidak habis, maka maaf, karena kamu akan menjadi orang pertama yang mati. Saat mendengarnya, Lu Hotian merasa sangat putus asa saat berusaha keras untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, dia menghisap gulungan kertas tebal itu dengan sekuat tenaga dan hampir putus asa karena diselimuti asap kertas yang tebal. Namun, dia tidak berani berhenti dan menghisapnya sekuat tenaga. Prajurit Wan Longhol terlihat sedih. Mereka semua tahu kalau Lu Hotian sangat suka menghisap cerutu, tapi tidak menyangka dirinya akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Lu Hotian berusaha sekuat tenaga dan menghisap untuk waktu yang lama, tapi dirinya sudah hampir mati saat gulungan kertas kuning itu habis dihisap. Saat hampir habis, kertas kuning yang mengeluarkan api langsung membakar mulutnya sampai luka bakar. Lu Hotian yang akhirnya bisa bertahan melihat Yi Chen dengan kasihan dan bertanya pelan, Tuan Yi, aku sudah menghisap semuanya. Apakah sudah bisa mengampuniku? Yi Chen berkata dingin, tentu saja tidak. Tidak sesederhana ini untuk bertahan hidup. Semuanya masih harus bergantung dengan suasana hatiku. Lu Hotian tidak berdaya. Dia berpaling dan melihat Wan Po Jun sambil berlinang air mata dan memohon, Bos, tolong aku. Tolong aku, bos. Wan Po Jun sudah putus asa sekarang. Mimpi pun tidak menyangka kalau kondisi di Gunung Yeling akan seperti ini. Hatinya hancur saat melihat Lu Hotian yang putus asa dan kesakitan. Kemudian memikirkan kekuatan Yi Chen yang tak tertandingi. Dia tahu kalau harapan balas dendamnya sudah musnah. Jadi dia menelan ludah dan berbicara dengan hormat. Yi Chen, tolong lepaskan dia. Wan Longhol akan segera pergi kalau kamu melepaskannya dan tidak akan melawan keluarga Yi lagi selama hidup ini. Yi Chen seolah mendengar lelucon yang paling konyol sehingga tertawa terbahak-bahak. Wan Po Jun, apakah kamu pikir pemakaman keluarga Yi bisa kamu datangi dan bisa pergi sesuka hatimu? Wan Po Jun menggertakkan gigi dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Yi Chen tersenyum dingin. Maksudku adalah memperlakukan orang dengan cara orang memperlakukanku. Wan Po Jun bertanya dengan panik. Apa? Apa maksudmu? Yi Chen melihat dua peti mati di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, bukankah kamu mengatakan akan menghancurkan abu orang tuaku? Kebetulan peti mati orang tuamu juga ada di sini, maka biarkan mereka merasakan ide bagusmu ini juga. Kata-kata Yi Chen membuat Wan Po Jun tercengang. Kemudian dia berkata dingin, Marga Yi, berani sekali kamu kurang ajar kepada orang tuaku. Yi Chen tersenyum dingin. Ternyata bos Wan Longhol begitu egois. Setelah itu dia berkata lagi, kamu yang terus mengatakan akan menghancurkan abu orang tuaku. Kamu boleh kurang ajar kepada orang tuaku, tapi aku tidak boleh. Kenapa? Apakah karena tinjumu lebih keras dariku atau posisimu lebih tinggi dariku? Wan Po Jun tidak tahu harus menjawab apa. Dia tahu kalau dirinya duluan yang mengatakan akan menghancurkan abu orang tua Yi Chen. Namun waktu itu dia tidak menyangka kalau keluarga Yi punya pendekar sehebat itu. Dia berpikir dirinya bisa menekan keluarga Yi. Kondisi saat ini hanya bisa dikatakan dirinya menggali lubang untuk dirinya sendiri. Yi Chen mendengus saat melihatnya diam, lalu menendang Lu Hotian yang berlutut serta berkata datar, sini, coba kamu berikan pendapatmu. Jika aku menghancurkan abu orang tua bos kalian, bukankah itu salahnya sendiri? Lu Hotian tidak berani membantah Yi Chen dan merasa kalau kondisinya saat ini semuanya karena Wan Po Jun. Jadi dia langsung berkata, dia sendiri yang mencari masalah. Jadi bukan karena dia, aku tidak akan seperti sekarang. Yi Chen melihat Wan Po Jun dan bertanya, dengar tidak? Bahkan anak buahmu juga mengatakan ini salahmu. Wan Po Jun berkata dengan marah, Yi Chen, jika kamu berani menghina orang tuaku lagi, maka aku akan bertarung habis-habisan denganmu hari ini. Meski kamu kuat, tapi Wan Longhol bukan pasukan lemah. Yi Chen berkata dengan acuh. Wan
Kamu tidak memenuhi syarat melawanku. Jangan salahkan aku tidak memberimu kesempatan. Tinggalkan peti mati orang tuamu dan aku akan membiarkan kalian pergi. Jika melawan, maka tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi dari sini hari ini. Wan Pojun merasa darahnya mendidih dan berteriak. Seorang prajurit rela mati daripada dihina. Meskipun mati, aku tetap tidak akan membiarkan kamu menghina orang tuaku. Yi Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku bisa menghina mereka setelah kamu mati. Pokoknya hasilnya akan sama saja. Aku sekalian beritahu kamu kalau aku orang pendendam. Aku akan memperlakukan orang dengan cara orang itu memperlakukanku, bahkan melipat gandakannya. Jika suasana hatiku buruk setelah kamu mati, aku akan menghancurkanmu bersama orang tuamu. Setelah itu, seorang pria bule berambut pirang berbicara dalam bahasa Mandarin yang fasih. Bos, aku sudah tidak tahan lagi. Bagaimana kalau kita maju bersama untuk menghabisinya? Orang yang berbicara adalah Raja Singa Emas, salah satu dari 4 raja perang. Setelah dia berbicara, banyak prajurit Walonghol yang mendukungnya. Banyak di antara mereka yang pernah dibantu Wan Pojun, bahkan juga muridnya. Tentu saja mereka tidak tahan saat melihat Yi Chen mempermalukan Wan Pojun. Yi Chen terlihat santai. Ujung kakinya digerakkan dengan ringan dan sebuah batu yang diselimuti energi spiritual besar terbang dengan sangat cepat. Kemudian batu itu langsung membuat dahi Raja Singa Emas berlubang dan berdarah. Hanya dalam sekejap, Raja Singa Emas langsung mati. Tidak ada yang menduga kalau Yi Chen akan langsung membunuhnya. Mereka tidak menyangka kalau Raja Singa Emas yang juga merupakan pendekar tingkat 6 seperti Lu Hotian akan terkena serangan batu dari tendangan Yi Chen. Saat ini prajurit Walonghol yang ingin maju melawan Yi Chen mundur tanpa sadar. Pada saat yang tepat, tekad yang ingin maju melawan Yi Chen langsung surut. Orang-orang ini tahu kalau Yi Chen bisa memakai cara yang sama untuk membunuh mereka. Wan Pojun juga terlihat kaget. Saat ini akhirnya dia paham perbedaan dengan Yi Chen. Dia tahu kalau dirinya bahkan tidak mampu melawan satu jurus Yi Chen. Yi Chen yang baru saja membunuh orang melihat Lu Hotian dengan kesal. Aduh, aku terlalu gegabah. Bukankah aku mengatakan kamu orang pertama yang akan mati? Tapi aku tidak bisa mengendalikan diri sehingga memberikan urutan pertama kepada orang lain. Apakah kamu akan menyalahkanku? Lu Hotian ketakutan dan berkata, tidak akan. Yi Chen mengangguk, kemudian berpaling melihat prajurit Walonghol dan berkata, siapa saja yang tidak takut mati boleh maju. Aku sudah mempersiapkan diri membunuh sebanyak orang di depan makam orang tuaku hari ini. Tidak masalah bagiku untuk membunuh kalian semua. Suara Yi Chen yang penuh aura pembunuhan membuat prajurit Walonghol merinding. Saat ini ujung kaki Yi Chen bergerak, lalu sebuah batu kerikil terangkat, lalu memegang kerikil itu serta memainkannya di tangan sambil melihat prajurit Walonghol yang sebanyak 100 orang. Hari ini adalah urusan pribadiku dengan Wan Pojun, tidak ada hubungannya dengan kalian. Jadi kalian harus mundur. Yang tidak mundur akan mati. Orang-orang ini langsung panik dan saling memandang karena mereka tidak tahu harus berdiri, diam atau mundur. Jika mereka mundur, maka ini artinya akan berpisah dengan Wan Pojun. Banyak di antara mereka yang memiliki hubungan yang dalam dengan Wan Pojun sehingga tidak tega meninggalkan Wan Pojun pada kondisi sekarang. Maka ada sebagian orang yang mundur, tapi masih hampir setengah yang masih berdiri diam di tempat. Orang-orang yang berdiri diam merasa beruntung karena Yi Chen hanya memegang satu batu, sedangkan mereka ada puluhan orang. Apakah dia bisa membunuh semua orang dengan sebuah batu? Yi Chen tersenyum saat melihatnya dan tidak kaget. Jadi dia melihat salah satu negro yang bertanya, aku dengar masih ada Raja Macan Hitam di Walonghol. Jika tidak salah, seharusnya itu kamu, bukan? Orang negro itu agak gugup dan berkata tanpa sadar, benar, itu aku. Yi Chen mengangguk dan berkata datar, di antara 4 Raja Perang Walonghol, hanya kamu yang masih baik-baik saja. Kamu tidak bergerak. Sepertinya kamu ingin melawanku. Raja Macan Harimau panik saat teringat kejadian yang menimpa Raja Singa Emas. Dia mundur tanpa sadar sambil menggoyangkan tangan. Tuan Yi, Anda salah paham.
Aku tidak berencana melawanmu. Aku akan mundur. Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata datar. Sudah telat. Kata-kata Yi Chen hampir membuat Raja Macan Hitam pingsan. Dia mundur beberapa langkah tanpa sadar. Kemudian tiba-tiba berbalik dan berlari sekuat tenaga ke bawah gunung. Dia baru saja melihat Yi Chen membunuh Raja Singa Emas. Satu batu langsung membunuh pendekar tingkat 6. Jika masih tidak kabur, mungkin dia akan mengalami hal yang sama. Namun saat dirinya baru berbalik dan merasakan sakit di bagian belakang kepalanya serta kehilangan kesadaran, Raja Macan Hitam mati begitu saja, hampir tidak merasakan penderitaan apa-apa. Tapi bagi prajurit Wolonghol, kematian Raja Macan Hitam sangat tragis. Batu kerikil Yi Chen langsung menembus kepalanya. Yang paling mengerikan adalah batu yang dilempar dari belakang tembus ke mukanya sehingga lubang berdarah sebesar tinju terlihat di kepalanya. Hidungnya sudah tidak berbentuk, bola matanya juga keluar dari tenaga yang besar. Saat ini semua orang Wan Long Hol kaget melihatnya. Awalnya satu di antara 4 raja perang Wan Long Hol telah hilang, satu di Timur Tengah. Saat ini satu dilumpuhkan dan 2 mati. 4 raja perang Wan Long Hol telah hilang. Selain Wan Pojun, kekuatan paling tinggi di antara orang yang tersisa adalah pendekar tingkat 5. Mana mungkin bisa melawan Yi Chen? Yi Chen melihat Wan Long Hol yang sedang kacau dan berkata dingin, kalian semua bisa seperti hari ini karena latihan keras selama bertahun-tahun. Mundur satu langkah jika tidak ingin usaha keras kalian hilang begitu saja. Setelah Yi Chen berkata, prajurit yang berjumlah sekitar 100 orang mundur tanpa ragu. Satu-satunya yang tidak bergerak adalah Wan Pojun. Wan Pojun tidak menduga kalau Wan Long Hol yang dia bangun hancur begitu saja. Saat ini Yi Chen melihat 8 prajurit Wan Long Hol yang mengangkat peti mati dan berkata dingin, kalian letakkan peti matinya dan mundur selangkah. 8 orang ini segera menurunkan peti mati dan mundur dengan patuh. Hanya tinggal Wan Pojun seorang yang berdiri di depan. Yi Chen melihat Wan Pojun dan bertanya, kamu datang ke Gunung Yeling dengan sombong hari ini dan pasti tidak menyangka kalau akan seperti hari ini, bukan? Wan Pojun sangat kaget dan tertawa dengan sedih. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa karena keterampilanku kalah tinggi. Yi Chen tersenyum dingin. Mungkin kamu tidak tahu kalau aku sudah lama menunggumu. Wan Pojun mendongak dan bertanya dengan heran, apa maksudmu? Yi Chen tersenyum. Kemarin malam aku meminta orang mengantarkan 2 orang ke Yanjing. Kamu kenal dengan keduanya dan aku akan mempertemukan kalian. Saat Wan Pojun masih bingung, Yi Chen melihat He Hong Seng dan berkata, Ketua He, bawa orang yang lebih muda yang sedang berlutut di makam orang tuaku. Baik, He Hong Seng tahu maksudnya adalah Chen Zhonglei yang dibawa dari Timur Tengah. Jadi dia berjalan ke depan makam orang tua Yi Chen dan membawa Chen Zhonglei dengan penutup kepala hitam ke depan Yi Chen serta berkata dengan hormat, Tuan Yi, ini orangnya. Yi Chen mengangguk melihat Wan Pojun sambil bertanya, Bos Wan, apakah kamu tahu siapa ini? Wan Pojun terlihat bingung. Mana mungkin dia tahu siapa orang yang memakai penutup kepala hitam ini? Dia tidak punya mata menembus pandang. Selain itu, kesadaran Chen Zhonglei telah disegel Yi Chen sehingga Wan Pojun tidak bisa merasakan kultivasinya. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.